Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA, sehat dan santun. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Iya, perkenalkan nama Ibu Rina Widiatmi Rahayuwati. Ibu akan mendampingi kalian belajar IPA di kelas 8. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat buat kalian semua karena telah naik ke kelas 8. Semoga di kelas 8 ini kalian tambah semangat dalam belajar. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan langsung belajar tentang apa itu rangka manusia. Namun sebelumnya, Ibu harap kalian selalu berdoa sebelum belajar dan patuhi protokol kesehatan. Anak-anak, sebelum kita membahas apa itu rangka manusia, kalian harus tahu dulu materi IPA apa saja yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Nanti kita akan belajar menggunakan berpedoman pada buku paket IPA yang kalian akan mendapatkan pinjaman dari perpustakaan. Apa saja yang kita pelajari? Yang pertama, gerak makhluk hidup. Yang kedua, gerak benda. Yang ketiga, pesawat sederhana. 4, struktur jaringan tumbuhan. 5, sistem pencernaan makanan pada manusia. 6, zat aditif dan adiktif. Dan 7, sistem peredaran darah pada manusia. Anak-anak, untuk gerak makhluk hidup, kita mulai dengan gerak pada manusia atau sistem gerak pada manusia. Pada sistem gerak manusia, kita nanti akan belajar tentang rangka, sendi, otot, serta gangguan sistem gerak pada manusia. Dan pada pertemuan kali ini, kita khusus membahas rangka terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa 1. Mendeskripsikan fungsi rangka pada manusia. 2. Mengidentifikasi jenis-jenis tulang penyusun sistem gerak manusia. 3. Mendeskripsikan struktur tulang. Dan yang keempat, mendeskripsikan proses perkembangan tulang. Baiklah anak-anak, kita mulai fungsi rangka pada manusia. Apa fungsi rangka pada manusia? Fungsi rangka manusia yang pertama adalah memberikan bentuk pada tubuh. Yang kedua, menopang tubuh. Yang ketiga, melindungi organ dalam tubuh. Yang keempat, tempat menempelnya otot. Dan yang kelima, pada jenis tulang tertentu, berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Apa sih sebenarnya rangka itu? Iya, rangka adalah kumpulan tulang-tulang penyusun tubuh manusia. Rangka terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, aksial, dan yang kedua, apendikular. Rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang bahu, dan tulang panggul. Sedangkan apendikular terdiri dari tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Nah, sekarang kita mulai mempelajari bagian-bagian dari tulang tengkorak. Tulang tengkorak pada bagian wajah akan kita temukan ada tulang dahi, tulang baji, tulang tapis, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Sedangkan di bagian kepala
akan kita temui ada tulang ubun-ubun, tulang pelipis, dan tulang kepala belakang. Untuk bagian dari tulang belakang, ini adalah tulang belakang kita, terdiri dari atas ada 7 ruas tulang leher. Kemudian ada 12 ruas tulang punggung. Di bawahnya ada 5 ruas tulang pinggang. Dan di bawahnya lagi ada 5 ruas tulang kelangkang. Serta paling bawah adalah 4 ruas tulang ekor. Bagian-bagian dari tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada ini adalah tulang dada. Terdiri dari tulang hulu, tulang badan, tulang pedang-pedangan. Sedangkan tulang rusuk terbagi menjadi 3. Yang atas ini ada 7 pasang tulang rusuk sejati. Tulang rusuk sejati itu tulang rusuk yang bagian depannya menempel pada tulang dada dan bagian belakangnya menempel pada tulang belakang. Yang kedua ada tulang rusuk palsu, ini ada 3 pasang. Tulang rusuk palsu ini adalah tulang rusuk yang bagian belakangnya menempel pada tulang belakang serta di bagian depannya menempel pada tulang di atasnya. Tulang rusuk di atasnya. Dan yang ketiga ada tulang rusuk melayang. Ini jumlahnya ada 2 pasang. Ini melayang, tidak melekat pada tulang dada maupun tulang rusuk yang lain, tapi hanya melekat pada tulang belakang. Berikutnya adalah bagian-bagian dari gelang bahu atau tulang bahu dan gelang panggul atau tulang panggul. Kita mulai untuk gelang bahu atau tulang bahu bisa kalian raba di pundak. Ini namanya tulang selangka dan di bagian belakangnya ini kita sebut dengan tulang belikat. Sedangkan gelang panggul terdiri dari 3 macam tulang. Yang pertama adalah tulang usus, yang kedua adalah tulang kemaluan, dan yang ketiga adalah tulang duduk. Berikutnya, bagian-bagian tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak atas atau kita sebut dengan tangan terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengumpil. Pengumpil ini kalau kita luruskan lurus dengan ibu jari. Kemudian tulang hasta. Selanjutnya ada tulang pergelangan tangan, ada tulang jari tangan, dan ada tulang telapak tangan. Sedangkan anggota gerak bawah atau kita sebut dengan kaki terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, kemudian ada tulang pergelangan kaki, ada tulang telapak kaki dan tulang jari kaki. Anak-anak, kalau tadi kita sudah mempelajari jenis-jenis tulang penyusun tubuh kita, sekarang kita pelajari struktur tulang. Struktur tulang terdiri dari periosteum, membran yang menutupi permukaan luar tulang. Kemudian ada tulang kompak, tulang keras. Tulang ini ada di bawah periosteum, merupakan lapisan tulang yang keras dan kuat karena mengandung zat kapur, fosfor, serta serabut elastis dan juga mengandung sel-sel tulang dan pembuluh-pembuluh darah. Kemudian ada tulang spons atau tulang rawan atau tulang kartilago. Pada tulang panjang terdapat di ujung tulang. Jaringannya tebal, lunak, dan lentur. Kemudian ada sumsum tulang.
Sumsum tulang ini ada sumsum merah terdapat di bagian ujung di antara tulang sekon dan sumsum kuning ada di bagian tengah tulang panjang dan berisi lemak. Anak-anak, selanjutnya kita pelajari jenis tulang berdasarkan sifat fisiknya. Ada 2 jenis tulang, yaitu yang pertama tulang keras, yang kedua adalah tulang rawan. Apa bedanya? Tulang keras mempunyai ciri keras, kaku, dan mudah patah. Sedangkan tulang rawan lunak, lentur, tidak mudah patah. Pada tulang keras, sel penyusunnya disebut dengan osteosit. Sedangkan pada tulang rawan, sel penyusunnya disebut kondrosit. Pada tulang keras banyak mengandung zat kalsium dan sedikit mengandung zat perekat. Sementara pada tulang rawan banyak mengandung zat perekat dan sedikit mengandung kalsium. Berikutnya adalah jenis tulang berdasarkan bentuknya. Ada 4 jenis tulang. Yang pertama, tulang pipa atau tulang panjang. Ini bentuknya panjang-panjang seperti tulang lengan atas, tulang paha, dan seterusnya. Kemudian ada tulang pipi, gepeng. Contohnya ini adalah tulang dada. Kemudian ada tulang pendek. Ini contohnya adalah tulang pergelangan tangan. Kemudian ada tulang tidak beraturan. Contohnya adalah tulang belakang. Selanjutnya kita akan mempelajari apa itu osifikasi. Osifikasi adalah proses pembentukan tulang. Pada proses pembentukan tulang ini dimulai dari bagian tengah tulang rawan. Bagian tengah tulang rawan ini mulai mengalami pertumbuhan sampai meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan dan akhirnya meluas jadilah tulang kompak. Anak-anak, terima kasih kalian telah menyimak materi tentang rangka manusia. Setelah kalian mempelajari rangka manusia ini, kalian nanti bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Selanjutnya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.